Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat lagi untuk pengerukan kali apur yang berlokasikan di Desa Kota Ampel ya hari ini. Hari Sabtu tanggal 2 Agustus tahun 2025. Di mana kita temukan lagi ya salah satu jembatan yang ketutup oleh puing-puing ya, batu kali seperti ini. Ini adalah tadi yang kita ambil dari bawah jembatan itu. Ini di depan SD Negeri Kota Ampel. Nah, ini untuk jembatannya langsung kita bongkar, kita angkat tanpa menggunakan breaker ya. Ya, wow. Di depan itu ada Bang Cuneng, ada Bang Jarkasi. Ya, beliau juga memegangi kambal telepon ya. Wah. Untuk permasalahan yang di Desa Kali Apur ini yang paling banyak itu adalah di mana jembatan ya, yang pertamanya rendah, yang kedua jembatan itu menutupin kali ya, jadi dia bikin tersumbatnya aliran air di Kali Apur itu adalah jembatan ini, dikarenakan ya pembuatan jembatannya, yang kedua itu pemeliharaannya guys ya, makanya jembatan paling banyak itu dibongkar di sini nih. Itu ada. Oke guys, saya sudah berada di atas ekskavator. Nah, itu untuk puing ataupun batu kalinya langsung dimuat di mobil dump truck ya, supaya tidak terlalu berantakan di jalannya. Kita lihat lagi untuk pengerukan di depan SD Negeri Kota Ampel ya. Jadi mohon maaf untuk masyarakat, pada murid-murid ya, guru ya, demi kebaikan bersama jembatannya kita rusak dulu ya. Nanti bisa dibikin jembatan sementara sebelum nanti ada jembatan yang permanen. Karena kan kendala yang paling banyak di sini adalah ya, di mana air itu selalu mampet di jembatan. Masih seperti biasa ya untuk kabel-kabel Telkom, bahkan tiangnya juga dia memanfaatkan pohon guys. Lihat itu ujung tiang Telkom disangkutin di pohon. Ngangkat-ngangkat dia. Tuh, pergerakan dari apa itu belalainya juga terganggu ya, karena kabel Telkomnya belum ada perbaikan sama sekali.
lumpurnya dia tidak terlalu kotor ya, bukannya yang hitam-hitam itu. Jadi jalan juga agak bersih dia. Atau wadidaw. Oke, itu satu kendaraan dump truck sudah pergi. Dia membuang. Kita lanjut untuk pembongkaran jembatannya ya. Aduh, goyangnya euy. Kita turun aja dari sini. Nih, kapal telepon saya pegang guys ya. Ini untuk jembatannya atasnya lebar ya, tetapi di bawahnya itu paling cuma 0,5 meter ataupun 1 meter paling panjang. Makanya ketika musim hujan datang ya, di aliran sana yang di ujung ya, desa Teluk Bango, Teluk Ambalu itu akibat banjir sepanjang tahun ya, bisa dibilang ya. Karena ketika dia banjir masuk ke warga itu, air itu tidak bisa keluar lagi, jadi terkurung airnya di sini. Iya, diangkat. Wah, belum kuat guys ya. Kita lihat detik-detik pengangkatan jembatan di depan SD Negeri Kota Ampel. Wah, udah dicoba diangkat sama bang siapa itu? Satu. Iya. Iya. Keras juga ini jembatannya. Kita lihat, wah, akhirnya ya jembatannya bisa keangkat guys. Kita lihat apa yang berada di dalam jembatan ya. Jembatan yang lebarnya itu bisa nyampe 4 meter ya, tapi di bawahnya itu kalinya itu nggak nyampe 1 meter guys itu hanya lebih kurang 80 cm. Tuh, lihat. Wow, berangkal-berangkalnya ya. Ya, semoga nanti setelah dilakukan normalisasi ini, jadi tidak ada lagi nanti musibah banjir ya di desa-desa, terutama di tiga desa itu ya, Teluk Bango, Teluk Ambulu, dan Desa Batu Jaya. Dan untuk kecamatannya itu masuknya ke Kecamatan Batu Jaya guys. Itu mobil dump truck ya udah datang lagi, itu udah standby untuk mengangkut lumpur-lumpur yang di pinggir jalan. Oke guys, saya sepilkan ya, ini yang akan dikeruk itu ya ini apa namanya, kali Apur ya masuknya. Kalau kata pemirsa ataupun netizen itu bukan kali, tapi ini sebenarnya sih kali ya. Tadinya emang dia sampai 3-4 meter, tapi dikarenakan ada sesuatu sehingga kalinya menyempit sampai mencapai 1 meter kurang nih guys. Dan untuk perawatan kalinya juga ini tidak ada ya, sampai istilahnya pohon-pohon keladi ini berada di
kali semua guys. Oke guys, ini sudah di loading ya ke kendaraan dump truck. Dan kita juga bersama Bang Isun ya, dia operator handal ya. Ya masih muda nih, kayak 19 tahun ini ya. Bisa dilihat ya, masih ada apa itu? Kayu ya. Masih ada kayu-kayu di bawah jembatannya. Jadi jembatannya benar-benar kering ini. Wah, itu berantakannya kabel telkomnya ya. Wow. Langsung ya bongkahan batunya. Ampun dah Bang Isun. Akhirnya setelah kita angkat ya lumpur dan bongkar jembatan ya, terlihat airnya bisa ngalir guys seperti ini. Nah, bisa dilihat, dan akhirnya nanti air itu bisa mengalir dengan leluasa ya ke aliran sipon yang di sana, perbatasan apa dia ya, perbatasan Teluk Bango. Dan ini udah ada lagi ya mobil dump truknya, jadi lumayan banyak sekarang, jadi tidak terlalu lama antrinya. Pak, kalau siponnya di mana ini Pak? Kapal enggak? Kapal. Ya Pak belit yang ya, yang back bracketnya ya, kabel teleponnya. Kabel teleponnya sudah Pak belit yang breaker ya, kita amanin dulu. Dan nanti kita ikat yang atasnya ya. Oke, dilakukan pengikatan dulu di kabel telkomnya supaya pengerjaannya tidak terhambat guys. Nah ini untuk sekolah dasar negeri sendiri di sini guys ya. Jadi nanti ini sekolahnya nggak libur nggak ya? Sabtu. Pramuka ya? Oh, ekstrakurikuler ya? Gampang. Ntar kalau pulangnya kayak malu. Kumakeun da budak lamun keluar. Ayahnya Pak? Oh iya. Jadi untuk SD sendiri sih udah berlaku ya. Jadi dia masuk kerja itu masuk sekolah. Salah. Masuk sekolah itu mulai dari jam 6.30. Terus untuk hari Sabtunya itu dia sudah libur. Nah kebetulan untuk semua SD ya, tadi yang saya lihat di Kabupaten Karawang, hari Sabtu itu banyak yang masuk, jadi ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Buangnya jauh nggak? Buangnya jauh nggak? Loloan. Ada lahan ya? Oh. Tapi ini lumayan loh ini untuk pengurukan ya. Batu-batu kayak gini. Guys, ini untuk kendaraan dump truknya yang ini. Terus ini juga udah antri ya guys ya. Udah satu antri di sini, nanti siap untuk di loading. Dan informasi untuk di daerah Teluk Bango sendiri ya, untuk pengerukan kali pagi hari ini tidak ada. Jadi beliau mengeruk empang yang ada di dalam sekolahan ya guys. Nanti kemungkinan habis Johor itu ada progres di Teluk Bango.
satu jembatan aja bisa berapa dump truck ya ini ya. Ya. Untuk masyarakat sendiri, terus dari kabel Telkom itu udah berkumpul di sana merapikan ya, dari Korte juga. Dan kemarin itu masyarakat yang demo itu di sana ya guys, ada klinik di ujung sana. Jadi mereka ada beberapa masyarakat yang jembatannya tidak mau dibongkar, tetapi masyarakat semua mintanya dibongkar. Sehingga seminggu yang lewat kalau tidak salah itu ya ada demonstrasi dari warga. Wow, ada airnya guys. Kita iklan dulu sedikit ya, yaitu di seberang sana itu masyarakat ya. Beliau menyaksikan pengerukan normalisasi, dan ini adalah irigasi guys, irigasi untuk mengairin sawah-sawah di daerah Rengas Dengklok dan sekitarnya. Nah, langsung di loading 1 KR lagi nih, sebelum nanti kita lakukan pengerukan jembatan tadi yang akan kita lanjut ke arah sana. Kita lihat ya pasca setelah dikeruknya Kali Apur ini, dan hasilnya udah lumayan ya, bagus. Tinggal nanti perapian. Tapi untuk jalan air nanti ketika airnya turun hujan udah bisa menampung ya, dan nanti akan dibuang ke sipon-siponnya. Pak, ini kalau siponnya jauh nggak Pak ini Pak? Ya. Siponnya jauh. Di perbatasan mana? Teluk Bango? Iya, Teluk Bango. Di Tugu Teluk Bango itu ya? Iya. Oh. Tapi itu gotnya itu tinggi sih nggak sih Pak? Tinggi. Tinggi? Iya. Tapi aman itu ya? Nggak mampet? Aman. Saya pengen ngeliat sebenarnya. Jadi kali ini kan nggak ada hilirnya ya? Iya. Jadi apa namanya? Mati kan ya? Iya. Jadi pengeluarannya itu ke samping kan? Bukan ke ujung ya? Iya. Itu jadi RT 06 suka banjir aja nih. ini ya? Iya. Ini kebanjiran juga Pak? Banjir. Oh, berarti sama ya? Untuk Kota Ampel itu yang bagian belakang, jadi masuknya apa ini Pak? Enggak, itu dusunnya itu lolohan ya? Oh iya. Jadi untuk lolohan juga yang di belakang SD ini, kalau musim hujan itu informasinya dari warga juga sama ya, seperti yang di Teluk Bango itu sama-sama banjir. Makanya pemerintah Kabupaten Karawang, Bapak Haji Aib Saifullah kemarin ya, memprioritaskan ya, ada 3 desa itu yang harus dikeruk lumpurnya, dinormalisasi kalinya. Yaitu adalah yang pertama adalah desa Kota Ampel. Oh bukan, kemarin nggak masuk ya desa Kota Ampel ini ya. Prioritas warga, prioritas dari Bupati kemarin ya, waktu ada videonya. Yang pertama itu adalah desa Teluk Bango, Teluk Ambulu, sama desa Batu Jaya guys. Nah itu untuk panjangnya itu yang harus dinormalisasi itu 3 desa itu lebih kurang dari 12 km. Dan pemerintah sendiri, Bapak Aib sendiri kemarin menurunkan 2 unit beko pribadinya ya, untuk menormalisasi dari Kali Apur itu sendiri. Jadi bentuk kepedulian pemerintah kita ya, yang di bawah naungan Bapak Deddy Mulyadi, alhamdulillah beliau punya pribadi beko ya, disumbangkan. Jadi untuk mengeruk. Jadi tinggal dari pemerintahan sendiri itu mencari operatornya, karena untuk barangnya sendiri itu dari Bapak Bupati sendiri. Nah ini udah
berangkat ya. Satu dump truck lagi yang buang tanahnya guys. Dan informasinya ini tidak terlalu jauh guys untuk pembuangan tanahnya. Nah itu udah antri lagi guys. Satu lagi. Hai. Ya udah satu lagi dump truck udah siap untuk di loading. Oke guys, untuk lokasi kita sendiri masih di depan SD 1 Kota Ampel ya. Jadi normalisasi ini sebenarnya kemarin udah dinormalisasi ini ya, sudah dinormalisasi tapi mencelang, nggak rata sama beko yang long arm. Ya kendalanya kan beko long arm kemarin itu dia tidak bisa untuk leluasa bergerak, dikarenakan di sini kan banyak kabel, banyak pohon, termasuk ya jembatan juga, sehingga beko long arm kemarin diganti dengan beko yang ini SK200 Kobelco. Makanya ini kita kembali lagi ke belakang ya untuk pengerukan sekaligus pembongkaran jembatan-jembatan yang belum dibongkar kemarin. Itu aja sekilas informasi ya dari Rahman Vlog. Jangan lupa tetap dukung channel Rahman Vlog dengan cara subscribe, like, dan komen. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dewa ya. Merdeka juga na ya, nya. Agustus ya merdeka. Kedeng deui. Dia buangnya jauh nggak Pak?